Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Apa kabar semuanya para bunda? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Atas nikmat karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mempermudah bagi kita semua melangkahkan kaki kita menuju majlis taklim ini di rumah Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan apapun insya Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita semua hadir ke tempat ini dari rumah kita menjadi penyebab Allah gugurkan dosa-dosa kita semua. Amin. Diangkat derajat kita oleh Allah, diberikan karunia rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin. Keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, ada keturunan yang saleh salehah, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi ujian dan cobaan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti Allah takdirkan menjadi ahlul jannah, penghuni surga, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tentu tak lupa yang kita hormati, yang kita muliakan, para guru, para asatidzah, ustazah. Ada Ustazah Nurjana yang hadir, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusannya. Kemudian Ketua Majelis Ta'lim dan yang mewakilinya dan seluruh pengurusnya diberikan kesehatan, kemudahan, keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari MC Ibu Hajah dia, Masya Allah, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah dan semua tanpa terkecuali, tidak disebut nama, tidak disebut gelar, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini menyesal di akhirat. Itu pertanyaan atau tanda seru atau apa? Tanda seru. Itu lil ta'ajjub. Ada orang yang menyesal nanti di akhirat. Kenapa sih? Nah, gitu. Tanda seru. Ya, ada orang yang menyesal nanti di akhirat. Kita kaget, terkejut, terkejut, kaget. Apa penyebabnya? Inilah. Jadi nanti mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang-orang yang menyesal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada nggak orang menyesal duluan? Biasanya menyesal itu duluan atau belakangan? Kalau duluan namanya apa? DP. Menyesal itu belakangan. Ada orang menyesal duluan. Makanya kemudian
akhirat Allah letakkan, Allah takdirkan setelah kehidupan dunia, setelah kehidupan alam barzakh, kemudian nanti dibangkitkan. Di akhirat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga senang bahagia, yang masuk neraka naudzubillah dari orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur. Kemudian disitulah mereka menyesal sejadi-jadinya. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semua bukan dari orang-orang yang dicatat oleh Allah, orang yang menyesal nanti. Justru kita menjadi orang yang bahagia, yang senang, hidup dalam kenikmatan yang abadi, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nampak di wajah-wajahnya insyaallah nih, wajah-wajah Anda penghuni surga. Ini bercahaya, bahagia, senang. Bukan karena skincare kan? Ya, bukan karena lampu, tapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa sih yang menyebabkan orang nanti di akhirat menyesal? Pertama, hal yang menyebabkan seseorang akan menyesal nanti di akhirat adalah karena tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan, tidak menjadikan Nabi sebagai sosok orang yang diteladani, yang diikuti, yang dicontoh. Ini orang yang menyesal nanti di akhirat, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus untuk etnis tertentu, ya, bukan hanya untuk gender tertentu, yaitu laki-laki, bukan. Baik laki-laki ataupun perempuan, apapun etnisnya, sukunya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, Nabi diutus untuk semua. Maka tanpa terkecuali, apapun etnisnya, gendernya, laki ataupun perempuan, warna kulitnya, maka syarat agar nanti di akhirat orang itu tidak menyesal, satu, ikuti Rasulullah SAW. Terima atau tidak terima, ya, suka atau tidak suka, perintah Nabi SAW sesuai atau tidak dengan hati nurani kita, syarat mutlak harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin sebagian kita tidak bicara tentang orang lain di luar sana, tapi kita sendiri mungkin mengaku Islam, mengaku beriman, ya, tapi ada yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita kerjakan, tapi dalam hati kok ada perasaan gimana gitu, ya. Satu, kita diperintahkan ini oleh Nabi, kadang kita terima, oh ya, gak bertentangan dengan keinginan. Dua, oh gak bertentangan, gak apa-apa. Tiga, oh gak bertentangan, tapi ada hal yang lain, ini kok begini. Nah, bisa saja itu terjadi. Ada orang yang menolak di dalam hati sanubarinya, di dalam hatinya perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi syarat ini perlu kita perhatikan. Syarat mutlak seseorang nanti di akhirat dia akan selamat dan tidak menyesal, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ada orang yang menyesal itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 27. Al-Furqan surat 25 ayat 27. Ibu-ibu yang sebelah kiri mohon ya jangan ngobrol ya, dengarin ceramahnya Ustaz. Ya, mari simak ya, kita dengarkan baik-baik.